Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 3 Laki-Laki. Semoga informasi yang akan kami bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum itu silakan like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seru lainnya. Menurut Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, ada beberapa tempat misterius di bumi ini yang belum ditemukan keberadaannya. Beberapa tempat itu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101, An-Naml ayat 44, surat Qaf hingga hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak orang hingga kini masih terus mencari tempat misterius tersebut. Bumi yang kita pijak saat ini memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, dengan 70% lautan dan 30% daratan. Itu artinya luas daratan bumi ini hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, daratan yang telah dimanipulasi manusia hanya sekitar 900.000 kilometer persegi. Lantas, bagaimana dengan lautan? Tentunya masih banyak bagian di bumi ini yang belum terjamah manusia. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 5 tempat misterius dalam Al-Quran maupun hadis yang belum ditemukan. Namun sebelum itu, silakan like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seru lainnya. 1. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Misteri tembok besi raksasa Ya'juj dan Ma'juj ini dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi. Dikisahkan kala itu Raja Zulkarnain dalam perjalanannya sampai di antara 2 gunung. Beliau bertemu dengan kaum yang mengadukan tentang bahaya dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta untuk Raja Zulkarnain menolong mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Mendengar permintaan mereka, beliau bersedia membantu mereka. Akhirnya, Raja Zulkarnain membangun sebuah tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga cair untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj agar tidak bisa membuat kekacauan. Keberadaan tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini hingga kini masih belum diketahui. Namun, tidak sedikit yang mempercayai lokasi tembok Ya'juj Ma'juj ini berada di antara Samarkand dan India, sama seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Dua, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum dari telaga ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini, dikarenakan telah meminum air telaga ini. Lalu, di manakah telaga Ainul Hayat itu berada? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat ini berada di Pulau Bermuda. Namun, jika Pulau Bermuda memang benar ada, sekali lagi hanya Allah yang mengetahui di mana telaga Ainul Hayat berada. 3. Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak dengan keindahannya, sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut.
Di dalam Al-Quran, Gunung Qaf diabadikan dalam surat Qaf. Ada yang berpendapat Gunung Qaf ini di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu juga, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia. Tapi, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahui secara pasti. 4. Pulau Socotra. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Dajjal dipercaya sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun hingga kini lokasi Dajjal dibelenggu tidak ada yang mengetahuinya. Karena sangat minimnya informasi terkait Dajjal tersebut, sejumlah orang kemudian ada yang berpendapat bahwa Dajjal dibelenggu di sebuah pulau bernama Socotra. Dalam hadis Muslim dikisahkan, salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasinya, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. 5. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ini membuatnya dinobatkan sebagai manusia terkaya yang pernah ada di bumi. Dikisahkan bahwa kerajaan putra Nabi Daud alaihissalam ini memiliki istana kerajaan yang sangat megah, dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya karena mengira hal itu adalah air dan ternyata adalah kaca. Ini menunjukkan dalam literatur bangsa Yahudi istana milik Sulaiman ini disebut Solomon Temple. Sepeninggal Nabi Sulaiman, istana ini hancur. Dalam sebuah riwayat hancurnya itu bukan karena runtuh, namun dihancurkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 5 tempat misterius dalam Al-Quran dan hadis yang belum ditemukan hingga saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Benar itu datangnya dari Allah, salah hilaf keliru datangnya dari kami. Sampai jumpa lagi di channel 3 Laki-Laki.